diam senyap, karena diam adalah awal kengerian. 3 hari setelah ritual itu, tepat jam 2:13, desa terlihat normal. Langitnya biru, angin pagi menyambut dengan lembut. Suara ayam kembali terdengar dari belakang rumah warga. Sumur tua yang dulu berbau anyir, kini sudah jernih seperti tidak pernah menyimpan apapun. Semuanya terlihat seperti sudah selesai. Tapi tidak ada yang benar-benar selesai. Wira belum bisa tidur nyenyak sejak malam itu. Ia tidak lagi mendengar bisikan, tidak lagi melihat bayangan bergerak sendiri, dan tidak lagi merasa ditarik. Namun justru itu yang membuatnya gelisah. Sunyi yang terlalu bersih, seperti ruangan yang baru saja dikosongkan, tapi bekas perabotannya masih tercetak di lantai. Malam keempat setelah ritual, Wira terbangun. Jam digital di meja kecil menunjukkan pukul 2:13. Angka itu tidak berubah, bukan karena macet, melainkan karena Wira merasa waktu berhenti sejenak. Ia tidak langsung sadar kenapa ia terbangun. Lalu ia mendengar sesuatu, bukan suara yang keras, hanya sebuah desahan nafas. Rani tidak ada di sampingnya, selimutnya terbuka. Udara di kamar terasa dingin meski jendela tertutup. Wira bangkit perlahan, kakinya menyentuh lantai. Basah, tipis seperti embun, padahal tidak hujan. Rani terlihat berdiri di depan jendela ruang tamu, membelakangi pintu kamar. Rambutnya terurai, tangannya menyentuh kaca, dan di embun tipis jendela itu tergambar sebuah simbol lingkaran. Lingkaran itu mempunyai 3 garis kecil di sisi kanan. Wira membeku seketika. Simbol itu pernah ia lihat di batang pohon besar dekat sumur tua, malam saat ritual hampir gagal. "Ran," suara Wira pelan. Rani tidak menjawab, tapi bibirnya bergerak, seperti membaca sesuatu yang hanya dia dengar. Wira mendekat. "Rani." Perempuan itu berhenti bergerak. Lalu perlahan ia menoleh, tapi wajahnya kosong. Bukan putih, bukan juga hitam, namun kosong seperti kaca yang tidak memantulkan apapun. Lalu ia berbicara. Suara yang keluar bukan suaranya. Lebih kecil, lebih tipis, dan lebih muda. "Kami belum pergi." Udara di ruang tamu turun drastis. Wira merasakan bulu kuduknya berdiri. Tapi ritualnya sudah selesai. Wira berbisik. Rani tersenyum. Sudut bibirnya tertarik terlalu lebar. "Kalian tidak mengusir, kalian hanya menutup." Jam digital di kamar kembali berjalan. 2:14. Lalu Rani jatuh lemas. Pada keesokan paginya, Rani tidak mengingat apapun. Rani tidak ingat apapun. Ia hanya mengeluh pusing. Wira tidak langsung menceritakan kejadian malam itu. Ia ingin memastikannya dulu. Wira mencoba untuk keluar rumah, menyusuri jalan desa. Semuanya terlihat biasa saja. Ada anak-anak yang sedang bermain, dan ibu-ibu yang sedang menjemur pakaiannya. Namun saat Wira melewati rumah paling ujung, ia berhenti. Rumah itu tidak memiliki bayangan, padahal matahari tepat di atasnya. Semua rumah lain mempunyai bayangan yang jatuh ke kanan, namun rumah itu tidak. Seperti cahaya yang menolak untuk menyentuhnya. Wira menelan ludah. Ia melangkah mendekat. Pintu rumahnya tertutup. Catnya terlihat segar. Tapi ketika ia menyentuh gagang pintunya, rasanya dingin. Terlalu dingin.
Dan dari dalam rumah terdengar suara kursi yang digeser secara perlahan. Wira ketakutan saat itu. Ia memutuskan untuk pergi dari sana. Dan pada siang harinya, Wira mengunjungi rumah kepala desa. Ia pura-pura ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Di ruang tamu tergantung foto keluarga besar. Wira pernah melihat foto itu sebelumnya. Ada kepala desa, istrinya, dan 2 anak laki-lakinya. Tapi sekarang ada satu wajah tambahan. Seorang anak perempuan kecil berdiri di antara mereka. Wajahnya pucat, matanya terlalu besar. Wira tahu wajah itu. Ia pernah melihatnya sekilas di balik pohon saat malam ritual. "Pak," suara Wira pelan. "Bapak punya anak perempuan?" Kepala desa tertawa kecil. Sejak kapan saya punya anak perempuan?" Wira menunjuk foto itu. Lalu kepala desa menoleh. Wajahnya berubah bingung. Di foto itu, anak perempuan itu hilang. Hanya 4 orang seperti dulu. Wira pulang dengan nafas tidak stabil. Rani duduk di teras, menatap lapangan kosong di tengah desa. "Ada apa?" tanyanya pelan. Wira duduk di sampingnya. "Kamu pernah merasa desa ini sedikit berbeda?" Rani tidak langsung menjawab. Angin berhembus, daun kering bergeser. "Mas," suara Rani pelan, "kamu sadar nggak? Kadang suara orang-orang di sini seperti tidak berasal dari dada mereka." Wira membeku. Rani melanjutkan, "Seperti suara itu diputar ulang." Pada malam berikutnya, jam kembali menunjukkan pukul 2 lewat 13 menit. Wira sudah berjaga, ia tidak tidur. Rani terbaring di sampingnya, dan tepat ketika angka itu muncul, Rani duduk tegak, matanya terbuka, tanpa ekspresi. Ia turun dari tempat tidur, berjalan ke arah luar. Langkahnya pelan, tapi tidak goyah, seperti seseorang yang tahu persis kemana harus pergi. Wira mencoba mengikuti. Rani berjalan keluar rumah, menuju lapangan desa. Langit terlihat normal, bintang-bintang masih ada, tapi udara terasa berat. Seperti sebelum hujan besar, Rani berhenti di tengah lapangan, dan saat itu suara seperti kain disobek terdengar dari udara. Wira menoleh. Rumah-rumah mulai berubah. Catnya mengelupas, dindingnya retak. Lampu-lampu mati satu persatu. Langit berubah menjadi merah gelap. Dalam hitungan detik, desa yang baru saja terlihat normal menjadi desa tua, kosong, berlumut, dan membusuk. Dan yang paling menakutkan, di sekeliling lapangan, penduduk desa berdiri diam. Tidak bergerak, tidak berkedip, hanya menatap Wira. Rani berbicara lagi, suaranya sama. "Kami tidak pernah pergi. Kami hanya menunggu di sisi yang tidak kalian lihat." Wira merasakan jantungnya menghantam dada. "Menunggu apa?" Rani menoleh secara perlahan. Matanya kini hitam pekat. "Menunggu pintu yang tidak sengaja kau buka." Udara bergetar, dan Wira akhirnya mengerti satu hal. Ritual sebelumnya memang berhasil, tapi bukan untuk mengusir, melainkan untuk memindahkan desa ke lapisan lain. Dan sekarang, Rani adalah celahnya. Lapangan itu tidak kembali normal seketika. Wira berdiri di tengah dunia yang seperti dikupas. Rumah-rumah lapuk, cat mengelupas, kayu hitam seperti terbakar dari dalam, dan penduduk desa berdiri melingkar. Mata mereka kosong, tidak marah, tidak lapar, dan tidak mengancam. Hanya
menunggu. Rani berdiri di tengah lingkaran itu. Angin tidak menyentuh rambutnya, seolah udara menghindarinya. Wira mencoba melangkah mendekatinya. Tanah di bawah kakinya lembek, seperti lumpur tipis meski tidak hujan. "Ran, ayo pulang." Rani tersenyum, tapi kali ini bukan senyum menyeramkan, melainkan senyum sedih. "Kami tidak bisa pulang." Suara itu bukan hanya satu, melainkan banyak suara berbicara melalui satu tenggorokan. Tiba-tiba, langit merah itu bergetar, seperti layar tipis yang disentuh dari sisi lain. Satu persatu, wajah-wajah penduduk mulai berubah. Kulit mereka retak seperti tanah kering. Dari celah retakan itu, gelap. Bukan darah, bukan juga daging. Hanya gelap kosong. Wira mundur selangkah. Ia sadar, ini bukan sekedar arwah gentayangan. Ini sesuatu yang tertahan, sesuatu yang tidak selesai. Lalu, terdengar suara ayam berkokok. Cahaya pagi menembus langit, dan semuanya kembali normal. Rumah utuh, lapangan bersih, dan tidak ada penduduk di tengah lapangan. Rani terbangun di tempat tidur dengan tubuh lemas. Ia tidak ingat berjalan ke lapangan. Seperti mimpi, mimpi tentang desa tua yang kosong, dan orang-orang yang berdiri seperti patung. Wira tidak lagi ragu. Ini bukan kerasukan biasa. Ini tumpang tindih realitas. Siang itu, Wira memperhatikan sesuatu. Beberapa rumah yang ia lihat rusak tadi malam masih memiliki tanda. Tanda yang pertama, dinding yang sedikit retak. Tanda yang kedua, pakunya sudah berkarat, padahal rumahnya masih terlihat baru. Yang ketiga, kayunya berbau lembab, seolah lapisan lama tidak sepenuhnya menghilang. Ia menuju rumah kosong dekat sumur. Rumah itu sudah lama tidak ditempati, tapi kini pintunya sedikit terbuka. Gelap menyelimuti bagian dalam rumah itu. Debunya tebal di lantai. Namun di atas meja kayu ada sebuah buku tua. Tapi anehnya, buku tersebut tidak berdebu, seperti baru diletakkan. Wira membukanya. Ada tulisan tangan, tahun 2004. Isi buku itu bukan catatan hari biasa, itu laporan ritual. Beberapa kalimat yang terbaca: penguncian tahap pertama berhasil. Subjek tidak sadar bahwa ia telah mati. Lapisan kedua stabil selama 7 hari. Wira mencoba membaca ulang. Subjek tidak sadar bahwa ia telah mati. Tangannya gemetar. Halaman berikutnya berisi, jika penjaga garis keturunan kembali, maka pintu akan terbuka tanpa pemanggilan. Wira berhenti bernafas sejenak. Penjaga garis keturunan? Rani. Halaman terakhir berisi, ritual ini untuk menyelamatkan dunia luar dari desa. Buku itu jatuh dari tangan Wira. Udara di dalam rumah berubah dingin. Dan di belakangnya ada suara langkah. Suara itu pelan, tidak terburu-buru. Wira mencoba menoleh. Ada seorang pria tua berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat dengan pakaian tradisional lusuh. Matanya dalam dan cekung. Wira mengenalnya. Ia pernah melihat pria ini di foto lama kepala desa. Orang itu seharusnya sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Pria itu berbicara. Kalian tidak mengusir kami. Kalian hanya mengingatkan kami bahwa kami belum selesai. Wira mundur secara perlahan. Desa ini mati tahun 2004 ya? Pria itu tersenyum. Tidak. Kami mati, tapi desanya tetap hidup.
Pria tua itu melanjutkan ucapannya. Kami tidak sadar saat kami mati. Ritual itu membuat kami tetap berjalan, tetap berbicara, tetap terlihat. Wira mulai mengerti. Penduduk desa bukan dirasuki. Mereka adalah sisa kesadaran yang ditahan agar tidak membusuk menjadi sesuatu yang lebih buruk. Dan pada saat ritual sebelumnya telah mengguncang lapisan tersebut, pria tua itu mendekat satu langkah, tapi lantainya tidak berbunyi sama sekali. Rani adalah darah penjaga. Dia membuka mata kami, dan sekarang kami tahu. Apa yang kalian tahu? Tanya Wira. Pria itu menatap langsung ke matanya. Untuk pertama kalinya, Wira melihat sesuatu di balik mata itu. Bukan kosong, tapi lapar. Kami tahu kami mati. Lampu rumah itu meledak. Kegelapan menyelimuti. Dan saat cahaya kembali, pria tua itu hilang. Buku itu terbakar sebagian, dan halaman terakhirnya menjadi hitam. Wira keluar rumah dengan nafas berat. Desa terlihat normal, orang-orang tersenyum seperti biasa. Tapi sekarang Wira tahu, senyum itu bukan kebahagiaan, tapi itu mekanisme. Saat ia sampai di rumah, Rani duduk di kursi ruang tamu. Matanya kosong ke arah pintu. Mas, katanya pelan. Aku bisa dengar mereka sekarang. Mereka bilang, waktu mereka habis. Jantung Wira berhenti sejenak. Udara di dalam rumah terasa menekan. Dan Wira sadar, jika sisa-sisa itu sadar bahwa mereka mati, mereka tidak akan tetap tenang, tapi mereka akan berubah. Udara berubah sejak sore itu, bukan berubah dingin, bukan juga berubah panas, tapi terasa berat, seperti desa ini berada di dasar air yang tidak terlihat. Wira duduk di ruang tamu sambil menatap Rani. Rani tidak lagi hanya kerasukan saat jam 2:13. Sekarang, ia bisa mendengar mereka bahkan saat sadar. Ada berapa? Tanya Wira pelan. Rani memejamkan mata, bibirnya sedikit bergetar. Banyak, Mas. Mereka seperti berdiri di belakang dinding. Saat menjelang maghrib, ada suara kaca pecah terdengar dari arah utara desa. Wira dan Rani berlari keluar rumah. Suara kaca pecah itu dari rumah milik seorang warga tua. Rumahnya terlihat normal dari luar, tapi jendelanya retak. Retaknya bukan karena batu, retakannya seperti ditekan dari dalam. Seperti sesuatu mencoba keluar. Penduduk berkumpul, wajah mereka terlihat panik. Tapi Wira bisa melihat sesuatu yang lain. Mata mereka tidak sinkron. Beberapa berkedip terlalu lambat, dan beberapa lainnya tidak berkedip sama sekali. Tiba-tiba, seorang ibu menjerit. Tubuhnya kejang, kulitnya retak seperti yang Wira lihat di lapangan malam itu. Dari celah retakan itu, keluar asap hitam tipis. Tidak menyebar, hanya mengambang di atas kepalanya. Rani mencengkram lengan Wira. Mereka bangun, katanya. Malam itu, desa tidak berubah sepenuhnya. Tapi lapisan mulai bocor. Beberapa lampu rumah mati dengan sendirinya. Sumur tua mengeluarkan bau anyir lagi. Dan jam di balai desa berhenti tepat di pukul 2:13 secara permanen. Wira kembali membuka buku setengah terbakar itu. Ia menemukan satu kalimat yang hampir hangus. Jika kesadaran kolektif bangun, maka penguncian berubah menjadi pembusukan.
Wira mengerti sekarang, selama mereka tidak sadar bahwa mereka mati, mereka stabil. Tapi begitu mereka tahu, mereka akan membusuk menjadi sesuatu yang liar. Sesuatu yang tidak lagi bisa dibedakan dari makhluk sisi lain. Sekitar tengah malam, Rani berdiri lagi. Tapi kali ini, ia tidak berjalan. Ia hanya berdiri di tengah ruang tamu. Matanya terbuka, air matanya mengalir. "Mas, mereka takut," ujar Rani. "Takut apa?" "Mereka bilang kalau mereka hancur, yang keluar bukan mereka lagi." Wira merasakan dadanya sesak. "Apa maksudnya?" tanya Wira. Rani menoleh perlahan. Matanya kini memantulkan cahaya redup yang bukan berasal dari lampu. "Mereka bilang ada sesuatu yang menunggu di bawah mereka." Tanah bergetar, bukan gempa, lebih seperti denyut. Rumah-rumah bergetar pelan. Wira membuka pintu. Desa terlihat normal, tapi di kejauhan, di antara dua rumah, ia melihat celah. Seperti udara terlipat, dan di dalam lipatan itu ada desa tua, berwarna abu-abu, berderet tepat di atas desa sekarang. Seperti bayangan yang terlalu nyata, para penduduk mulai keluar rumah. Sebagian terlihat normal, tapi sebagian lagi terlihat retak. Ada seorang pria berjalan melintasi jalan. Separuh tubuhnya terlihat seperti biasa, tapi separuh lagi seperti kayu busuk. Dan ia tidak sadar, ia hanya terus berjalan, tersenyum pada orang yang tidak bisa melihatnya. Rani tiba-tiba memegang kepalanya. "Mereka minta dibuka pintu," katanya gemetar. "Dibuka bagaimana?" "Lapisan ini harus dilepas," jawab Rani. "Kalau dilepas?" tanya Wira. Rani menatap Wira, wajahnya pucat. "Semua akan keluar," jawab Rani. Wira tahu apa artinya. Jika lapisan dilepas, desa lapisan kedua akan tumpah ke dunia nyata. Tapi jika dilepas, mereka akan membusuk dan berubah jadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Waktu itu, langit menjadi gelap. Bukan karena malam, tapi karena sesuatu menutup cahaya bulan. Wira mendongak. Di atas desa ada lingkaran tipis, seperti simbol yang dulu tergambar di jendela. Lingkaran tidak tertutup, dengan 3 garis kecil di sisi kanan. Simbol itu membesar perlahan, dan dari dalam lingkaran turun sesuatu. Bukan tubuh, bukan juga makhluk yang utuh, tapi bentuk yang tidak stabil, seperti bayangan cair. Rani berbisik pelan. Itu bukan mereka." "Lalu siapa?" Rani menutup matanya, dan suara yang keluar bukan lagi miliknya. "Yang menunggu pembusukan." Wira sadar, jika desa ini runtuh, yang keluar bukan hanya arwah yang sadar kalau dia sudah mati, tapi sesuatu yang selama ini tertahan di bawah mereka. Sesuatu yang bahkan ritual pertama tahun 2004 pun takut lepaskan. Dan sekarang, retakan itu sudah terlalu lebar. Kini langit di atas desa seperti ditarik dari dua arah. Simbol lingkaran itu berdenyut pelan, tidak bercahaya, tapi terasa. Seperti jantung raksasa yang baru saja sadar. Penduduk mulai jatuh satu persatu. Bukan mati, mereka seperti kehilangan bentuk. Kulit mereka retak, mengelupas, dan dari dalamnya keluar bayangan tipis seperti asap. Asap itu tidak terbang jauh,
Ia mengarah ke tengah lapangan, ke arah Rani. Wira berdiri di depannya. Jangan dekati dia. Tapi asap itu tidak mendekat karena ingin menyerang. Ia mendekat karena tertarik. Rani bukan korban, tapi Rani magnetnya. Wira berlari kembali ke rumah kosong. Ia harus memastikan sesuatu. Di halaman paling belakang, buku yang hampir hangus, ada satu kalimat yang nyaris tak terbaca. Ia menyentuhnya perlahan. Tulisan samar itu berbunyi, "Jika penjaga terakhir kembali, maka pilihan tidak lagi di tangan desa." Pilihan artinya bukan takdir, bukan otomatis. Seseorang harus memilihnya. Wira kembali ke lapangan. Rani kini berdiri tepat di tengah simbol lingkaran yang tergambar samar di tanah. Penduduk desa mengelilingi mereka, tapi sekarang sebagian dari mereka sudah kehilangan wajah. Ada sebagian lagi tinggal siluet. Dan di atas mereka, bentuk cair itu makin turun. Rani berbicara, suaranya bergema 2 lapis. "Mas, mereka bukan yang paling berbahaya." Wira menggenggam tangannya. Apa yang di bawah?" Rani menatap tanah. Tanah kini mulai retak. Dan dari retakan itu, keluar tangan-tangan. Bukan tangan manusia. Tangan ini terlalu panjang, terlalu tipis. Seperti akar yang hidup. Wira teringat satu hal dari ritual kemarin. Ada sesuatu yang tidak pernah mereka panggil, tapi selalu ada. Ya, pengawas dan penyeimbang yang memastikan tidak ada dunia yang menelan dunia lain. Dan sekarang penyeimbang itu mulai bangun. Rani terjatuh berlutut. "Asapnya makin banyak. Mereka mulai hilang." Penduduk desa satu persatu berubah jadi debu hitam. Tapi debu itu tidak terbang ke langit, melainkan ia jatuh ke tanah, masuk ke retakan, memberi makan sesuatu. Wira mengerti jika semua sisa kesadaran hancur, yang di bawah akan mendapatkan bentuk penuh. Dan saat itu terjadi, tidak hanya desa, seluruh wilayah akan ikut terseret. Wira memeluk Rani. Rani menangis. "Mas, ini darahku." "Tidak," potong Wira pelan. "Ini pilihanku." Ia teringat satu hal yang ia rasakan sejak kejadian pada episode 5. Ia adalah alamat, koordinat, jembatan yang sudah terdaftar. Jika ada yang bisa mengikat 2 lapisan sekaligus, itu dia. Wira melangkah ke sumur tua, sumur tempat semuanya dimulai. Ia berdiri di bibir sumur. Asap hitam mulai bergerak ke arahnya. Simbol lingkaran di langit berdenyut cepat. Rani berteriak, "Mas, jangan." Wira menoleh terakhir kalinya. Tatapannya tenang. "Aku bukan menutupnya, aku jadi penandanya," kata Wira. Tidak ada dupa, tidak ada mantra panjang, tidak ada lingkaran garam. Hanya ada satu hal, penerimaan. Dan akhirnya Wira memutuskan untuk melompat. Tidak jatuh, namun ia seperti terserap. Lapisan-lapisan realitas berputar seperti kain ditarik ke satu titik. Desa lapisan kedua mulai runtuh. Rumah tua berubah jadi debu cahaya. Penduduk yang tersisanya tersenyum. Untuk pertama kalinya, desa itu terasa damai. Dan tangan-tangan yang dari bawah tanah mulai berhenti bergerak. Lingkaran di langit menghilang. Retakan tanah tertutup. Lapangan kembali utuh. Desa terlihat normal. Rani terbaring sendirian di tanah.
Rasanya sunyi, tapi terlalu sunyi. Beberapa menit berlalu, orang-orang mulai keluar rumah. Mereka terlihat bingung, seperti baru bangun dari tidur yang panjang. Tidak ada yang ingat apapun, tidak ada yang menyadari ada yang hilang. Rani bangkit perlahan. "Mas." Tidak ada jawaban. Ia mencoba berlari ke arah sumur, tapi kosong. Hanya ada air yang jernih. Tidak ada tanda apapun. Namun ketika Rani menatap ke dalam, ia melihat sesuatu. Bukan tubuh, bukan juga bayangan, tapi pantulan desa. Dan di dalam pantulan itu, Wira berdiri, menatapnya dari sisi lain. Bayangan itu tidak tersenyum, tidak sedih, hanya menjaga. Desa kembali seperti semula. Tidak ada langit merah, tidak ada lagi rumah yang membusuk, tidak ada lagi penduduk yang retak. Pada pagi hari itu, matahari bersinar seperti biasa. Ayam-ayam berkokok, anak-anak berlari di lapangan. Seolah tidak pernah ada dua lapisan yang saling bertabrakan. Dan seolah tidak pernah ada yang melompat ke dalam sumur. Rani berdiri sendirian di depan rumah, matanya sembab. Tapi anehnya, tidak ada satupun warga yang bertanya tentang Wira. Tidak ada yang menyebut namanya. Dan tidak ada yang merasa kehilangan. Seolah dunia sudah menyesuaikan ulang dirinya. Dan seolah sistem telah menghapus satu variabel. Rani mencoba berbicara pada kepala desa. "Pak, Wira kemarin." Kepala desa mengernyit. "Wira siapa?" Dada Rani terasa kosong. Bukan karena sedih, tapi karena menyadari sesuatu yang lebih besar. Ia memilih tinggal, bukan hanya terpisah. Ia terhapus dari lapisan luar. Sore itu, Rani kembali ke sumur tua. Airnya tetap jernih dan tenang. Tidak ada bau, tidak ada bayangan hitam. Ia menatap ke dalam sumur, dan di sana pantulan wajahnya. Di belakang pantulan itu ada desa lapisan kedua. Desa itu utuh dan sunyi, berwarna abu tipis, seperti dunia yang menunggu. Dan di tengah lapangan desa itu, Wira berdiri. Tidak bergerak, tidak juga berkedip, tapi sadar. Rani mencoba menyentuh permukaan air itu. Rani mencoba menyentuh permukaan air sumur. Gelombang kecil menyebar. Pantulan Wira tidak hilang. Ia hanya mengangkat kepalanya sedikit, seperti menyadari sentuhan itu. Tidak berbicara, tapi Rani tahu ia tidak terjebak. Tapi ia memilih. Hari-hari berlalu begitu cepat. Tidak ada lagi retakan. Tidak ada jam yang berhenti di pukul 2:13. Tidak ada penduduk yang berubah. Desa kembali hidup, tapi Rani merasakan satu hal yang berbeda. Lapisan itu tidak lagi bocor. Ia terkunci secara sempurna. Karena sekarang ada penjaga yang sadar di dalamnya. Pada suatu malam, Rani terbangun, bukan karena suara, bukan karena mimpi, tapi karena hening yang terlalu dalam. Ia mencoba melihat jam. Pukul 2:13. Angka itu muncul lagi, tapi hanya 1 detik. Lalu berubah ke pukul 2:14. Seolah memberi salam, Rani mencoba berjalan ke arah sumur tanpa takut. Airnya tenang. Ia berbisik pelan, "Aku di sini." Beberapa detik hening. Lalu permukaan air bergetar tipis, bukan karena angin, bukan juga karena batu, tapi karena jawaban.
Rani akhirnya mengerti desa ini tidak lagi terancam. Yang di bawah tidak jadi bangun. Yang sadar sudah menemukan damainya. Tapi Wira sekarang adalah bagian dari sistem. Ia bukan manusia biasa lagi. Ia adalah titik pengikat dua dunia. Alamat yang tidak bisa dihapus. Rani menatap langit malam. Untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, ia tidak merasa takut. Tapi ia merasa dijaga. Namun, di tempat lain, jauh dari desa itu, seseorang berdiri di depan sumur yang berbeda. Di kota lain, sumur yang sama tuanya, tapi airnya gelap, dan di dalam air itu tampak simbol lingkaran tak tertutup dengan 3 garis kecil. Seolah sistem yang sama mulai aktif lagi. Alhamdulillah, selesai juga episode 6. Untuk yang mau kisah kelanjutannya, jangan lupa ikuti terus YouTube Malam Senyap. Semoga YouTube ini bisa menghibur kalian semua. Terima kasih.